Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Samsitar Aspa dari kelas BKI 4B dengan NIM 200103037 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Keistimewaan dan Kandungan Surah Al-Fatihah. Berbicara mengenai Surah Al-Fatihah, Surah Al-Fatihah adalah nama surah pertama dalam Al-Quran, sekaligus induk atau ibunya Al-Quran atau Ummul Quran. Surah yang termasuk ke dalam surah Makkiyah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Kemudian, mengapa dikatakan surah yang memiliki keistimewaan? Karena disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Qur'an yang lain bahwa Al-Fatihah ini adalah Ashabul Masani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Maksud dari kata Ashabul Masani ini adalah bahwa surah Al-Fatihah yang jumlah ayat 7 ini diucapkan berulang-ulang oleh kaum muslimin dalam sehari semalam minimal sebanyak 17 kali bacaan sesuai dengan jumlah rakaat salat wajib. Adapun keistimewaan lain mengenai surah Al-Fatihah ataupun surah yang paling agung ini adalah ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini juga setara dengan sepertiga dari Al-Quran. Artinya, barang siapa yang membacanya setara dengan membaca sepertiga dari ayat Al-Quran. Kemudian, ketika kita membaca atau mengamalkan surah Al-Fatihah ini dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah semua dosa kita di dunia akan diampuni dan semua kebaikan yang kita perbuat di dunia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lidah orang-orang yang membaca akan terhindar dari panasnya api neraka jahanam. Kemudian surah Al-Fatihah juga akan membawa kita berjumpa bersama Allah Subhanahu wa taala, membebaskan kita dari siksa kubur dan dapat memberikan kita keamanan kecuali kematian. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa terhindar dari yang namanya kematian. Dan yang paling utama dari surah Al-Fatihah yang agung ini ialah bisa digunakan sebagai metode ruqyah. Surah Al-Fatihah sering dipakai saat akan melaksanakan ruqyah untuk seseorang yang mengalami gangguan jin atau gangguan setan. Kemudian poin selanjutnya mengenai kandungan surah Al-Fatihah. Ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Makna dari ayat ini, kita memulai bacaan ini saraya meminta barokah dan menyebut seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Meminta barokah hanya kepada Allah, artinya meminta tambahan dan peningkatan amal kebaikan dan pahalanya karena barokah hanya milik Allah semata. Ayat kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Maknanya yaitu alhamdulillah di sini adalah pujian. Kita dianjurkan untuk memuji Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya dan juga karena perbuatan-perbuatan yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Kemudian Rabbil alamin artinya hanya Allah lah yang menguasai ini semua. Allah satu-satunya pengatur pemberi hidayah dan Allah lah yang maha kaya. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk yang ada di langit dan di bumi ini meminta hanya kepada Allah. Kita semua meminta kepadanya baik dengan ucapan maupun dengan lisan. Ucapan lisan maupun dengan ekspresi diri kepada Allah lah kita mengadu dan meminta tolong saat-saat genting yang kita alami.
Kemudian ayat yang ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Artinya sifat Allah itu sempurna karena disandarkan kepada sosok yang sempurna. Kasih sayang Allah tidak serupa persis dengan kasih sayang makhluknya. Kemudian ayat keempat Malik Yaumiddin, artinya yang menguasai pada hari pembalasan. Ayat ini menjelaskan disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan baik amal baik maupun buruk yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Pada hari ini akan dilihat sifat adil dan hikmah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Pembalasan itu disebutkan secara khusus oleh Allah karena Allah lah penguasa hari pembalasan, meskipun sebenarnya Allah juga adalah penguasa atas seluruh hari yang ada. Selanjutnya ayat kelima yang berbunyi ya kana abudu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Makna dari ayat ini adalah kita harus menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu minta tolong atau meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atau mereka siapkah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain disebutkan bahwa mereka ini adalah para nabi, orang-orang yang siddiq atau jujur dan benar, para pejuang Islam yang mati syahid. Orang-orang saleh termasuk juga orang yang diberi anugerah dan nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir, ayat ke-7 yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Makna dari ayat ini, orang yang dimurkai adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang-orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan. Mereka ini contohnya adalah orang-orang Nasrani dan semacamnya. Sehingga di dalam ayat ini tersimpan motivasi dan dorongan kepada kita supaya menumpuk jalan kaum yang saleh. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang. Oleh karena itu, surah yang demikian ringkas ini sesungguhnya telah merangkum berbagai pelajaran yang tidak terangkum secara terpadu dalam surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Surah ini mengandung istisari ketiga macam tauhid dan mengandung makna keharusan untuk mengikhlaskan ketaatan dalam beragama demi Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah maupun isti'anah semuanya harus lillahi ta'ala. Allahu Akbar, sungguh menakjubkan surat ini. Maka tidak aneh apabila Rasulullah SAW menyebutnya sebagai surah paling agung di dalam Al-Quran. Dengan berbagai penjelasan di atas tentang keutamaan dan kandungan ataupun keistimewaan dan kandungan surah Al-Fatihah, dapat kita simpulkan di mana surah Al-Fatihah ini memiliki khasiat yang begitu banyak bagi orang-orang yang membacanya. Maka dari itu, marilah kita semua sebagai muslim dan muslimah mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari, karena begitu banyak keistimewaan dari surah agung ini. Semoga kita selalu dimudahkan untuk selalu mengamalkan dan membaca surat yang begitu banyak memiliki manfaat ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, jauhkanlah kami dari jalan orang yang dimurkai dan sesat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada ceramah kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.